Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mentransaksikan paket yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti kita akan simulasi transaksi paket weddingnya itu yang pertama sebagai admin. Yang kedua kita akan mensimulasikan transaksi paket wedding ini sebagai klien atau si calon pengantinnya. Nah, pertama-tama saya akan mencontohkan bagaimana caranya transaksi paket weddingnya ini sebagai admin. Yang perlu teman-teman lakukan pertama-tama adalah login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, setelah kita login sebagai admin, di sini kita bisa pilih kategori paketnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke wedding package. Nah, di sini akan keluar tampilan paket-paket yang teman-teman tawarkan di sistem masing-masing. Nah, di sini untuk paket yang sudah kita buat sebelumnya yaitu paket Gold Ultimate Aksana. Nah, di sini kita bisa lihat deskripsi, fasilitas, dan syarat ketentuannya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kita tinggal masukkan aja. Misalkan kita sebelumnya memang sudah melakukan presentasi atau pitching ke calon pengantinnya dan sepakat bahwa waktu pelaksanaannya ini ada di 31 Oktober misalnya. Nah, untuk waktunya sendiri ini kita isi di jam 9 pagi. Kemudian untuk estimasi jumlah tamu, ini sebagai contoh saya masukkan 600. Nah, kemudian kita tinggal pesan layanan, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah login sebagai administrator sebelumnya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah kita mencari data dari klien ini. Kalau dia memang benar-benar baru dan belum pernah terdaftar di sistem, maka yang teman-teman pilih adalah jenis pemesan yang baru. Namun kalau misalkan si klien ini sudah pernah terregistrasi di sistem, maka tinggal pilih di pemesan terdaftar. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat user yang terregistrasi di sistem ini siapa saja, termasuk perannya di sini sebagai pelanggan misalkan. Nah, kalau Aurel kita masukkan di sini otomatis nanti terisi namanya, jenis kelaminnya, dan data lainnya. Nah, tapi kalau di sini memang pelanggan atau si kliennya ini belum terdaftar, kita pilih pemesan baru. Kemudian kita masukkan nama lengkap pemesannya. Nah, untuk waktu transaksinya sendiri ini bisa teman-teman ubah. Misalkan ternyata dia sudah DP atau sudah melakukan dealing itu kemarin misalkan. Nah, ini bisa diubah teman-teman untuk waktu transaksinya. Kemudian kalau memang misalkan hari ini baru dealing, jadi secara default by system ini waktu transaksinya saat ini. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan di sini misalkan ada kode voucher yang mau diaplikasikan bisa dimasukkan di sini. Untuk pembuatan kode vouchernya sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan pesanan ini untuk membayar uang mukanya. Ya, jadi bukan sebagai quotation. Nah, di sini saya pilih selesaikan pesanan dan lanjutkan pembayaran.
Nah, setelah kita selesaikan transaksinya, nanti dari sistem ada dua pilihan. Yang pertama, lihat detail transaksi. Kemudian yang kedua adalah proses pembayaran. Nah, yang saya lakukan di sini contohnya kita lihat detail transaksinya. Nah, di sini akan keluar nama pemesannya adalah Julia Hanafi. Kemudian dia memesan paket gold, lalu harga layanannya 50 juta. Dengan waktu pelaksanaan 31 Oktober, kemudian estimasinya ada di angka 600 pack. Nah, di sini akan keluar notif bahwa transaksi ini belum selesai. Artinya di sini kita harus melakukan pembayaran untuk uang mukanya. Nah, karena ini contoh pertamanya adalah loginnya sebagai administrator. Nah, saya sebagai owner atau staff adminnya, teman-teman. Di sini saya akan melihat uang muka jumlahnya 10 juta, kemudian statusnya menunggu pembayaran. Kalau dia membayarnya lewat tunai ataupun transfer, di sini teman-teman ingin mengkonfirmasi bahwa memang uangnya sudah masuk dan statusnya mau saya ubah menjadi sukses. Nah, yang dilakukan teman-teman di sini tinggal klik detail pembayaran, kemudian klik proses pembayaran. Nah, di sini kita punya beberapa metode pembayaran. Yang pertama, tunai. Nah, ini kalau dia memang dealingnya secara offline, dia bayar atau di kantornya teman-teman bayar tunai. Nah, ini bisa pilih metode pembayarannya adalah tunai. Tapi kalau dia memang metode pembayarannya ini transfer, maka teman-teman tinggal pilih transfer, kemudian masukkan untuk akun banknya si klien. Jadi asal banknya, kemudian nomor rekeningnya klien, nama pemilik cabang akun banknya, kemudian tujuan banknya di mana. Nah, untuk menambahkan rekening kita sudah belajar di video sebelumnya. Kemudian waktu pembayarannya kapan, jumlahnya berapa. Selanjutnya bukti pembayarannya bisa diupload di sini. Nah, kemudian di sini ada metode tanpa DP. Nah, metode tanpa DP ini biasanya untuk studi kasus khusus. Misalkan dari teman-teman ternyata si klien ini memang rekanan atau kerabat yang dimana teman-teman punya kebijakan bahwa oke, khusus untuk klien ini nggak perlu DP, nggak apa-apa. Tapi langsung angsuran aja sampai ke pelunasan nantinya. Nah, itu bisa juga di sini kita pilih tanpa DP. Nah, untuk metode pembayaran tunai dan tanpa DP di pembayaran uang muka di awal, ini hanya akan muncul ketika teman-teman loginnya sebagai administrator. Tapi kalau nanti di contoh kedua saya contohkan sebagai klien, untuk tunai dan tanpa DP ini tidak akan muncul. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan misalkan dia pakai tunai. Nah, dia sudah bayar tunai di kantornya teman-teman dan untuk stafnya teman-teman bisa melakukan konfirmasi pembayarannya seperti ini. Tinggal masukkan aja jumlah pembayarannya, kemudian tinggal dicentang lalu klik selesaikan pembayaran. Oke, di sini nah, otomatis nanti menjadi sukses untuk pembayaran uang mukanya. Kurang lebih seperti itu. Untuk cetak kwitansi dan invoice di sini tinggal diklik aja. Misalkan untuk kirim kwitansinya atau mungkin invoice dengan status sudah dibayar, ini tergenerate otomatis oleh sistem. Jadi nggak perlu manual lagi, teman-teman. Nah, itu contoh transaksi ketika sebagai administrator. Kita membantu klien, nggak perlu si klien yang isi sendiri, kita yang isikan data-datanya klien. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mau mencontohkan bagaimana jika saya sebagai calon pengantin mau melakukan transaksi ke sistemnya teman-teman.
Nah, ini contohnya misalkan saya calon pengantin, saya mengunjungi websitenya teman-teman di sini. Kemudian yang saya lakukan adalah saya klik layanan, lalu wedding package. Selanjutnya saya pilih paket Gold Ultimate Aksana di sini. Kemudian saya sebagai calon pengantin menentukan waktu pelaksanaannya kapan. Misalkan di akhir November di jam 10. Kemudian estimasi jumlah tamunya itu saya masukkan 500. Tinggal saya klik pesan layanan. Oke, nah di sini saya sebagai calon pengantin, saya nggak punya data akun di sistemnya teman-teman. Maka yang harus saya lakukan adalah saya memasukkan nama dan data telepon email saya agar datanya itu terregistrasi di sistem. Contohnya, misalkan di sini saya memasukkan nama Kartini. Lalu saya memasukkan nomor teleponnya. Lalu emailnya. Kenapa harus memasukkan email? Karena nanti untuk invoice, kemudian penagihan, itu otomatis by system dikirimnya lewat email ya teman-teman. Kemudian di sini ada kode referensi, bisa dimasukkan jika ada kode referensinya. Kemudian di bawah ini ada kode voucher. Misalkan saya sebagai calon pengantin sudah diinstruksikan oleh owner atau mungkin tim marketingnya wedding organizer untuk check out di sistem dengan kode voucher yang sudah diberikan. Nah, bagaimana cara membuat kode vouchernya? Itu sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah menyelesaikan pesanan dan melanjutkan pembayaran. Jadi bukan quotation, di sini saya sudah siap untuk bayar DP-nya. Saya tinggal klik selesaikan pesanan dan lanjutkan pembayaran. Nah, setelah itu kalau sebelumnya saya lihat detail transaksi, di sini saya mau klik yang proses pembayaran langsung. Nah, saya sebagai klien otomatis di sini yang keluar adalah metode pembayarannya hanya transfer. Jadi untuk tanpa DP dan tunai itu nggak akan muncul di sini teman-teman. Nah, kalau mau lihat detail transaksinya di mana? Saya tinggal klik di sini, kemudian saya klik profil. Nah, otomatis di daftar transaksi ini sudah ada transaksi saya. Ketika diklik, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk di sisi kliennya. Nah, di sisi klien, di sini nggak ada tab rekap keuangan ya teman-teman, karena itu memang hanya untuk internalnya WO. Jadi si klien nggak boleh lihat. Yang bisa dilakukan oleh klien ketika login ke sistem hanyalah melakukan pembayaran dan melihat rincian pesanan, timeline, rundown, diskusi, dan riwayat perubahan. Nah, untuk pembayaran sendiri ini satu-satunya yang bisa diakses oleh klien, misalkan dia nanti melakukan setor pembayaran atau mungkin konfirmasi uang muka. Nah, ini saya contohkan caranya dia mengkonfirmasi uang mukanya. Saya klik detail pembayaran di sini, lalu proses pembayaran. Nah, nanti masuknya ke halaman tadi, teman-teman. Nah, di sini karena saya belum punya akun bank di sistem sebagai user baru atau sebagai klien baru, di sini saya tinggal pilih aja transfernya dari bank mana. Kemudian nomor rekeningnya berapa. Lalu cabangnya dari mana, cabang banknya. Selanjutnya tujuannya ke mana. Nah, di sini ada pilihannya.
waktu pembayarannya kapan, jumlahnya berapa, kemudian saya wajib melampirkan bukti pembayarannya. Nah, contohnya seperti ini. Saya tinggal klik aja di sini, kemudian saya selesaikan pembayaran. Nah, otomatis yang tadinya statusnya menunggu pembayaran di sini berubah menjadi menunggu konfirmasi. Nah, si klien ini hanya bisa mengupload bukti transfer dan mengkonfirmasi pembayarannya, tapi yang mengubah statusnya menjadi sukses tetap harus melewati validasi dari teman-teman. Nah, jadi admin dari wedding organizer masuk ke sistem, mengecek apakah lampiran bukti transfernya ini valid, apakah uangnya sudah masuk ke mutasi rekeningnya teman-teman, baru dikonfirmasi statusnya menjadi sukses. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu yang terakhir saya mau mencontohkan bagaimana mensimulasikan transaksi ini sebagai quotation. Jadi saya nggak perlu bayar DP, saya cuma minta penawaran aja. Gimana caranya? Caranya tinggal klik di sini layanan, kemudian wedding package. Misalkan di sini saya mau ambil yang paket yang sama, Gold Ultimate Aksana ini. Kemudian waktu pelaksanaannya saya mau minta di awal November. Nah, hari Sabtu misalkan. Kemudian jumlah estimasi tamunya itu 600. Nah, di sini saya hanya butuh menyelesaikan pesanannya ini sebagai quotation. Nah, untuk menyelesaikan sebagai quotation ini perlu memasukkan nama pemesannya juga. Contohnya misalkan namanya jenis kelaminnya perempuan, kemudian kita masukkan nomor HP-nya, lalu emailnya, setelah itu yang saya pilih adalah selesaikan pesanan sebagai quotation. Nah, saya tinggal lihat detail transaksinya di sini. Nah, kemudian cetak form transaksinya di sini bisa terlihat semuanya untuk quotation-nya. Nah, di sini teman-teman kalau mau menampilkan rincian pesanannya, teman-teman harus masuk ke sistem sebagai admin, lalu teman-teman harus mengubah cakupan layanan dari quotation yang sudah dimasukkan oleh si calon klien atau si calon pengantinnya. Seperti itu kurang lebih caranya. Baik, sekian untuk video bagaimana simulasi transaksi paket wedding di Aksana. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara menangani transaksinya. Baik, terima kasih.